Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman kalau kita lihat ya dari kinerjanya Bitcoin dominance terlebih dahulu itu masih sama di area 62 persenan ya, hampir menyentuh di area 63% kali ini. Apakah Bitcoin dominance ini akan semakin ngaceng dan ngaceng kembali sampai di area 63 atau di area 65? Kalau itu terjadi dengan stagnannya Bitcoin ya kita belum akan melihat dari bullishnya altcoin gitu kan. Nah, hukum Bitcoin dominance, Bitcoin price sama price-nya altcoin itu udah menjadi hukum alam teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari segi Fear and Greed Index ya, jadi rata-rata masih dalam kondisi ketakutan sih ya, orang-orang masih cenderung fear, takut gitu ya untuk masuk dalam sektor kripto. Terus kalau kita lihat juga dari segi indeksnya altcoin teman-teman ya. Nah, untuk saat ini kan dia berada di area 15. Itu masih mendominasi terhadap Bitcoin, belum masuk ke ranahnya altcoin ya. Jadi masih jauh lah ya. Sempat sih sebenarnya menyentuh di area 50% waktu Bitcoin di area 100 ribuan, teman-teman ya. Itu sempat indeksnya altcoin itu berada di area 50%, tinggal curut dikit lagi gitu ya sampai 60, 70 atau di area 85%. Itu berarti udah alt session dimulai gitu teman-teman. Cuman sayang sekali pada waktu itu Bitcoin mengalami drop, indeksnya altcoin juga drop, ya udah belum terjadi yang namanya running start atau poya-poya dalam sektor kripto ya. Sabar dulu lah. Oke, mantap jiwa ya. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik bagi para komunitas Floki Inu, teman-teman ya. Ingat, price target daripada Floki Inu kalau saya di area 30 sampai 150-an lah ya, atau one cent dream atau di area 30 rupiah itu udah lebih dari cukup sebenarnya ya. Mengingat supply daripada Floki itu di area 10 triliun ya, jadi cukup sedikit. Nah, di sini menariknya ya teman-teman ya. Di sini ada strong tokenomic, more holder, terus di sini more adoption, more trades dan more burning. Nah, ini menarik teman-teman ya. Oke, bagaimana buat perdagangan Floki memberdayakan efek roda gila berkinerja tinggi untuk ekosistem Floki. Nah, ini membahas tentang burning juga tapi dengan cara bot perdagangan Floki ya. Lebih banyak perdagangan sama dengan lebih banyak luka bakar. Setiap transaksi melalui bot mengenakan biaya 1% dan 50% dari biaya tersebut digunakan untuk membeli dan membakar secara otomatis ya Floki. Nah, contoh sederhananya kalian garap Bloom nggak ya? Ini sebagai contoh. Bloom kan mengeluarkan yang namanya Bloom Trading Bot atau apa ya? Ya intinya kita beli jual melalui botnya Bloom ya. Nah, kurang lebih mekanisme botnya Floki seperti itu teman-teman ya. Jadi kita melakukan buy and sell melalui botnya si Floki ini ya. Itu akan ada biaya fee sebesar 1%. Nah, biaya fee 1% tersebut teman-teman ya itu akan dibagi dua, 50% dan 50%. Di mana 50%-nya itu akan digunakan ya untuk membeli dan membakar secara otomatis Floki. Nah, menarik ya. Jadi lebih banyak perdagangan di bot, lebih banyak pembakaran. Nah, lebih banyak pembakaran sama dengan tokenomics yang lebih kuat. Semakin banyak Floki yang dibakar, pasokan yang beredar akan berkurang. Hal ini memperketat pasokan, meningkatkan kelangkaan dan menambah nilai deflasi pada token. Pilar mendasar dari tokenomic yang kuat. Nah, menarik ya. Berikutnya adalah yang ketiga, tokenomik yang lebih kuat sama dengan lebih banyak pemegang. Tokenomik yang kuat menarik pemegang yang cerdas. Ketika orang melihat proyek dengan utilitas nyata dan mekanisme pembakaran yang agresif, mereka cenderung berinvestasi dan menahannya. Percaya
pada keuntungan jangka panjang, teman-teman ya. Lebih banyak pemegang sama dengan lebih banyak adopsi. Oke, seiring dengan meningkatnya kepemilikan demikian pula komunitasnya. Hal ini mendorong efek jaringan, kehadiran sosial yang lebih besar, kesadaran yang lebih besar, dan pada akhirnya adopsi yang lebih besar di antara pengguna dan platform. Lebih banyak adopsi sama dengan lebih banyak perdagangan. Adopsi mendorong penggunaan. Saat penggunaan baru masuk, mereka mulai berdagang, berpartisipasi dalam kompetisi dari mitra kami dan merekomendasikan orang lain, semua melalui bot perdagangan Floki. Hal ini meningkatkan volume perdagangan yang kuat, teman-teman ya. Tentunya menyebabkan lebih banyak luka bakar. Nah, oke, paham ya, menarik. Nah, untuk saat ini ya ada dari Crypto Elite teman-teman yang memprediksikan price kinerja daripada Floki Inu ya atau targetnya. Nah, di mana untuk Floki Inu kan masih 40 di belakang koma dengan kepala 4, kepala 5 di area tersebut, teman-teman ya. Di sini diprediksikan Floki itu bakal mengalami kenaikan yang cukup signifikan di mana dia akan mampu kill 20 di area kepala 52, teman-teman ya, dengan 20 di belakang koma. Untuk target terdekatnya itu kembali ke area tertingginya yaitu di area 357 dengan 30 di belakang koma, dan kalaupun itu terjebol akan ada recover kembali sampai di area 11 teman-teman ya dengan 20 di belakang koma. Tertingginya berada di area 20 di belakang koma dengan kepala 52. Semoga prediksi ini benar-benar bisa terjadi di tahun ini. Amin. Dan di sini kalau kita lihat untuk harga Floki Inu sendiri di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 57, teman-teman ya. Oke, di sini cukup menarik sebenarnya daripada Floki dari market cap terlebih dahulu. Market cap masih di bawah 1 miliar, teman-teman. Market cap daripada Floki itu masih di bawah 1 miliar dan dia masuk dalam kategori urutan ke 99 atau berapa ya, kita cek bareng-bareng. Di area 95 via coin market cap, volume ini mengalami kenaikan. Nah, jadi dari total supply itu di area 9,66 triliun atau dibulatkan menjadi 10 triliun, teman-teman ya. Untuk chainnya dia udah triple chain, teman-teman ya, dimana ada double chain ya. Itu ada Ethereum dan Binance Smart Chain. Karena kalau kita lihat bersama-sama, teman-teman ya, mungkin kita bisa cek dari Binance Smart Chain terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita masuk ke dalam scan-nya, teman-teman ya, atau ke smart contract daripada Floki. Kalau di Binance Smart Chain kan tertera nih ya, sekitar 10 triliun total supply-nya, teman-teman. Oke. Menariknya di sini, teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah dari segi transaksi ini cukup padat, 6 detik, 1 menit, 2 menit, dan seterusnya. Terus kalau kita lihat dari segi holdernya, teman-teman ya, holder tertinggi itu ada di Dead Wallet ya, ada di Dead Wallet, teman-teman, sekitar 58%-an. Oke. Sekitar 58% itu udah di burning, teman-teman. Semisal dia mampu membakar 80-90%, mungkin harganya akan mantap jiwa kembali gitu kan. Nah, makanya teman-teman ya, mumpung kalau menurut saya loh ya, saya nggak ngajak kalian untuk beli, cuman informasi, mumpung harganya murah, kalau kalian ingin beli ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Targetnya tetap, teman-teman ya, targetnya tetap di kisaran harga 30 rupiah lah atau 20 rupiah lah ya terdekatnya. Semoga saja itu bisa terrealisasi. Dan di sini, teman-teman ya, kalau kita lihat secara overallnya, Floki itu udah mengalami rally sebesar 1495%, teman-teman ya, itu untuk kenaikan keseluruhan daripada Floki secara overallnya ya. Dan di sini bisa kita lihat, teman-teman, Floki ini sebenarnya udah mau di harga dasar juga ya, udah mau menyentuh di harga dasar juga ya. Ini udah bisa lah ya sebenarnya untuk melakukan DCI ya. Dan harga tertinggi daripada Floki itu berada di kisaran kepala 35. Nah, kepala 35 ini, teman-teman ya, kalau dikuruskan ke dalam rupiah itu sekitar 5, sekian rupiah. Maka target realistisnya untuk si Floki mungkin di area 5 sampai 10 5 sampai 10 rupiah itu yang cukup realistis ya, sampai di area 5 atau 20 rupiah bonus, teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang si Floki. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam.